Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Amalia dari Penveteran Jawa Timur. Saya peserta dari MSIP PT5 yaitu PT Sitet ERP Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur manufaktur dengan meng-create BOM dengan tab Operation dan Work Center. Nah, yang pertama ada manufaktur. Manufaktur adalah kumpulan operasi dan aktivitas yang saling berhubungan untuk membuat suatu produk, meliputi perencanaan produk, pemilihan material, perencanaan proses, perencanaan produksi, manajemen dan pemasaran. Manufaktur juga sebagai suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah jadi barang jadi untuk dijual. Yang kedua ada Bill of Material atau BOM. BOM adalah daftar komponen yang lengkap, formal, dan terstruktur yang mencantumkan keanggotaan hierarki dan hubungan kuantitas dari bahan baku ke bagian, komponen, hingga produk akhir. Salah satu masalah yang sering dialami perusahaan manufaktur adalah ketidaksesuaian BOM. Ketidakcocokan BOM menyebabkan masalah seperti terlambatnya pengadaan material untuk produksi, ketidaksesuaian inventaris, pengikisan material berlebihan, yang biasanya dihadapi oleh perusahaan produk, khususnya perusahaan yang menetapkan perakitan produk yang disesuaikan. Lalu di sini ada fitur yang kita gunakan yaitu ada operation dan work center. Nah, untuk operation sendiri adalah sebuah fitur pekerja yang sedang dilakukan untuk membantu sisi bisnis dan sistem dari sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Operasi berbicara mengenai produksi barang atau jasa yang sedang berlangsung. Untuk work center adalah unit organisasi di mana aktivitas manufaktur dilakukan. Dengan kata lain, work center adalah data master yang mewakili mesin nyata, lini produksi, pusat kerja perakitan, dan lain-lain. Aktivitas atau operasi manufaktur dilakukan di work center ini. Lalu ada pengenalan produk. Nah, di sini saya akan menggunakan bill of material dari rak trolley. Nah, rak trolley ini saya namakan dengan beauty trolley. Beauty trolley adalah produk inovasi dari rak trolley yang ditambahi inovasi tempat makeup di atasnya. Sehingga rak trolley tersebut dapat memiliki banyak multifungsi yang bisa digunakan. Tidak hanya itu, rak trolley ini sangat efisien dan tidak memakan tempat yang banyak, sehingga cocok untuk digunakan. Pembuatan rak trolley ini bahan yang digunakan juga sangat mudah ditemui dan ada di sekitar kita. Bahan-bahannya tersebut yaitu ada triplek, paku, skrup, engsel, roda, cermin kertas, lem kayu, dan belitur. Nah, di sini ada bill of materialnya yaitu ada rak trolley yang dibagi menjadi alas rak dan badan rak. Alas rak sendiri ada triplek, paku, pelitur, kaki rak. Dan untuk kaki raknya sendiri ada skrup dan roda. Kemudian di badan rak ini ada cermin, triplek, paku, pelitur, dan tempat make up. Karena tempat make up ini itu ada di badan rak. Nah, di sini adalah tempat make up-nya dan ini adalah cerminnya. Kemudian untuk operasinya itu ada pemotongan, penghalusan, perakitan, pengecatan, dan inspeksi. Kemudian di sini ada langkah-langkah penggunaan dari Create BOM dengan tab Operation. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara penggunaan Create BOM dengan tab Operation. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke apps, lalu ke home menu, kita pilih manufacturing. Kita tunggu. Nah, di sini kita masuk ke produk, pilih produk. Kemudian kita bisa klik new untuk membuat baru. Nah, di sini saya tulis saja kebutuhannya apa. Nah, di sini saya tulis kayu papan. Misalnya, kemudian salesnya kita bisa isi 15. Ininya kita bisa isi 10.000. Kemudian untuk internal reference-nya kita bisa tuliskan BT0011. Kemudian jika sudah kita bisa save.
Nah, di sini sudah tertera. Di sini saya akan membuat rak troli dari kayu dengan bahan-bahannya itu triplek yang sudah saya buat. Nah, di sini ada triplek dan on-handnya sudah saya tambah sebesar 2,5. Nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk cost-nya 8.000 dan sales price-nya adalah 10.000. Untuk unit of measure-nya adalah meter. Dengan internal reference-nya adalah BT001. Untuk produk kategorinya kita pilih all saja. Ininya juga sudah, jika sudah nanti di save. Kemudian bahannya digunakan yaitu ada engsel. Nah, di sini ada engsel, ada cost-nya, ada internal reference-nya. Untuk unit of measure-nya adalah saya menggunakan set, yaitu terdiri dari 2 pasang. Kemudian di save. Lalu ada lem kayu. Nah, di sini ada lem kayu yang saya gunakan. Price-nya ada internal reference-nya yaitu BT007. Kemudian di sini ada unit of measure-nya, saya pakai pieces. Kemudian ada skrup, ada paku, kemudian ada cermin kertas, nah di sini ada cermin kertas, kemudian ada pelitur, nah ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sebuah rak troli. Nah langsung saja kita masuk ke bill of materialnya. Saya sudah membuat yaitu beauty trolley-nya. Jika ingin membuat baru bisa klik new di sini. Nah, karena saya sudah membuat, saya langsung saja masuk ke beauty trolley-nya. Nah, ini adalah produknya rak trolley yang saya namakan dengan beauty trolley. Nah, di sini komponennya ada triplek, paku, litur, skrup, roda, engsel, cermin kertas, dan lem kayu. Untuk tripleknya, kuantitinya yaitu saya menggunakan 3 meter. Kemudian untuk pakunya saya menggunakan 0,05. Kemudian peliturnya saya menggunakan 1. Untuk skrupnya saya menggunakan Nah, untuk skrupnya kita menggunakan 0,01 kilo. Kemudian rodanya saya menggunakan 1 set, engselnya menggunakan 1 set. Untuk cerminnya saya menggunakan 12 pieces. Kemudian lem kayunya 1. Nah, jika sudah, ininya kita tetap manufaktur this product. Reference-nya kita buat A11. Jika sudah, kita save. Nah, kita akan masuk ke manufacturing order. Oh ya, jangan lupa untuk kita ke setting. Kita centang yaitu work ordernya, lalu kita save. Jika sudah, kita ke operation. Kita buat baru. Produknya yaitu beauty trolley. Beauty trolley. Bill of materialnya juga beauty of trolley. Nah, di sini langsung jadi satu, langsung ke sistem. Untuk produk-produknya juga sama. Nah, tanda merah ini artinya on hand dan konsumnya itu masih kurang, sehingga kita harus ke inventory
untuk bisa membuat on hand-nya kembali. Nah, di inventory ini kita akan melakukan inventory adjustment, di mana kita akan melakukan penambahan on hand. Nah, di sini kita akan menambahkan triplek. Nah, di sini on hand-nya 2,5, kita akan menambahkannya menjadi 5. Kemudian kita apply. Nah, kemudian paku di sini kayak sudah cukup. Kemudian pelitur. Nah, di pelitur ini kita akan menambahkan jadi 1. Lalu kita apply. Kemudian skrup. Skrup ini kayaknya sudah cukup. Lalu kita akan mencarinya yaitu lem kayu. Di sini kita akan menambahkan yaitu lem kayu. Kita akan menambahkannya yaitu sebesar 1 piece. Kita apply. Kita lem kayu 1. Nah, ini kita apply. Nah, udah. Jika sudah, kita akan menambahkan yaitu cermin kertas. Kita akan menambahkannya 15 piece. 15 piece, lalu kita apply. Kemudian kita akan membuat lagi engsel. Nah, di sini ada engsel 1 set. Nah, udah, langsung kita apply. Jika sudah, kita masuk ke operation lagi, kita lihat yang kurang di mana. Kita ke manufacturing order, kita ke beauty trolley yang sudah kita buat barusan. Nah, di sini yang kurang ada roda. Belum kita masukin, kita ke inventory lagi. Kita masuk ke inventory adjustment, kita klik roda. Kita tambahkan yaitu 1 set saja. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika semuanya sudah, kita masuk ke manufacturing lagi. Kita klik beauty trolley. Nah, di sini semua kuantitinya sudah memenuhi on hand-nya. Nah, untuk yang kedua ini ada langkah-langkah dari penggunaan Create Work Center. Nah, jika sudah, kita ke dalam Work Center. Nah, di sini kita akan membuat baru, yaitu namanya adalah Refinement. Kemudian di sini kodenya adalah RF1. Nah, ini save. Kemudian kita buat baru lagi, namanya yaitu assembly. Kemudian kita AS1, kemudian kita save, kemudian kita buat baru lagi. Kemudian ada pengecetan. Kita save, kemudian yang terakhir itu ada inspection. Nah, jika sudah semuanya, kita akan masuk ke dalam operation. Nah, kita akan membuat baru. Operasinya yaitu pemotongan. Bill of materialnya adalah beauty, trolley. Kemudian di sini kita menggunakan teks. Deskripsinya yaitu pemotongan triplek untuk membuat alas rak dan badan rak.
badan. Nah, di sini kita set durasinya yaitu selama 20 menit. Kemudian jika sudah kita save. Work centernya kita pilih cutting, lalu kita save. Kemudian di sini kita akan menambahkan lagi yaitu penghalusan. Kemudian bill of materialnya beauty trolley. Kemudian work centernya yaitu ada refinement. Kemudian kita akan menuliskan teks yaitu menghaluskan reflect yang masih tidak rata. Kemudian kita set durasinya yaitu 5 menit. Nah, jika sudah kita save, kemudian kita buat baru lagi yaitu perakitan beauty trolley. Kemudian di sini ada assembly. Nah, di sini kita menggunakan teks yaitu merakit alas rak dan badan rak serta tempat make up. Kita set yaitu sebesar 30 menit. Nah, jika sudah langsung kita save. Nah, kemudian ada pengecatan. Kemudian bill of materialnya beauty trolley. Nah, work centernya juga pengecatan. Mengecat bagian luar dari alas dan badan rak. Nah, untuk durasinya kita set yaitu 10 menit, lalu kita save. Kemudian ada inspeksi untuk yang terakhir. Kemudian bill of materialnya adalah beauty trolley. Work centernya juga inspeksi. Melakukan pemeriksaan pada troli. Kita set durasinya yaitu 3 menit, lalu kita save. Nah, jika sudah semuanya, kita akan masuk lagi ke dalam operation. Kita ke manufacturing order, kita ke beauty trolley, kita ke work ordernya. Nah, di sini sudah masuk ada pemotongan hingga inspeksi. Kemudian, lalu kita bisa confirm order. Nah, kita akan melakukan confirm order, kemudian nah ini akan masuk, nah ini sudah hijau, ini kita sesuaikan dengan yang reserve di sini. Kita tulis 3, di sini yaitu 0,05, di sini 1, kemudian di sininya yaitu 0,01, sininya juga 1, sini 1, kemudian di sini 12, dan di sininya 1. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan mark as done.
Nah, di sini kita bisa melihatnya. Ini sudah, kita akan melakukan di sini. Kita start. Nah, jika sudah punya done, nah kita akan melanjutkan ke yang kedua. Kita start. Nah, ini in progress. Kemudian jika sudah, statusnya akan done dan akan finish. Gitu juga seterusnya. Nah, ini statusnya sudah semua. Dan statusnya juga to close. Jika sudah, kita akan melakukan mark as done. Nah, itu tadi adalah read bomb dengan tab operation dan work center. Yang terakhir ada kesimpulan. Penggunaan bom pada rak troli berisi semua komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah rak troli, dari proses pengembangan hingga produksi. Tentunya biaya yang tercantum dalam BOM memberikan informasi penting untuk Departemen Pengadaan Barang dan Keuangan. Oleh karena itu, harga penjualan produk akan bergantung pada BOM untuk menentukan biaya produksi produk. Kemudian ada work center, yaitu fitur dari modul manufaktur yang disediakan oleh UDO yang memungkinkan perusahaan manufaktur untuk mengatur dan mengelola aktivitas produksi. Dalam penggunaannya, work center memainkan peran penting dalam membantu perusahaan manufaktur dalam mengelola rencana produksi, waktu produksi, dan ketersediaan material serta biaya produksi. Dengan menggunakan fitur work center di UDO, perusahaan manufaktur dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik atas aktivitas produksinya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi, serta mengoptimalkan biaya produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.